Pemirsa, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kota Denpasar untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Saat ini saya tengah bersama dengan Wali Kota Denpasar untuk menanyakan beberapa kebijakan pemerintah Kota Denpasar yang telah dilakukan. Swastiastu, Pak Wali. Baik Pak, pasca merebahnya virus corona ini Pak, untuk menyegah penyebaran COVID-19, ada himbauan penduduk untuk penduduk migran tidak mudik, kemudian bagaimana kebijakan pemerintah Kota Denpasar? Ya, ini sebetulnya bukan sekedar himbauan ya, tapi ini sebetulnya harus bisa terlaksana dengan baik dan dipahami dengan baik. Kata kuncinya satu di sini, artinya tidak bisa diserahkan kepada pemerintah saja, tapi di sini adanya perlu pemahaman bersama dan secara bersama-sama untuk mengatasi bukan hanya mengatasi, ini untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Karena masalah COVID-19 ini, itu tema besarnya adalah lindungi diri dan lindungi sesama. Nah, untuk itu ini sangat berbahaya sekali karena kita sudah melihat di sini pandemi ini udah merebak demikian besarnya, udah hampir seluruh dunia. Kalau kita lihat di Bali juga kemungkinan juga sudah hampir seluruh daerah, sehingga itu kita tidak pernah merasa tahu karena dengan perkembangan COVID itu sendiri, orang yang sehat, yang imunnya bagus dia bisa menjadi carrier, dia sebagai pembawa. Nah, ini kalau ini tidak kita himbau seperti itu, masyarakat tidak tahu ya, itu tidak akan bisa selesai dan akan menumbuhkan korban-korban baru lagi yang positif yang semakin banyak. Jadi dalam kesempatan ini saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Denpasar yang selama ini kami lihat ya memang belum seluruhnya mungkin untuk memahami, tapi kita lihat juga sudah mulai memahami ya. Dan kita bersama-sama untuk melakukan atau memutus jaringan COVID ini secepatnya dengan salah satu caranya adalah jangan pulang kampung dulu. Karena kita harus menyayangi juga keluarga atau sanak saudara kita nggak tahu juga kalau kita yang umpama menjadi carrier-nya, kita bisa menularkan mereka. Tapi kalau mereka keluarganya yang ada di kampungnya itu sebagai carrier, ya mereka juga akan datang membawa hiatus sendiri. Yang kedua juga dalam hal ini, jadi ya kita juga tidak tahu penduduk-penduduk yang baru datang ke Denpasar itu, ya memang harus jelas ya, jelas riwayat perjalanannya karena tidak satu pun kita lihat wilayah ini dan di luar Bali ini yang tidak menjadi pandeminya. Sehingga itu perlu dilakukan isolasi-isolasi atau memang lebih baik istirahat di rumah, kembali lagi ke rumah istilahnya untuk hal seperti itu. Jadi jangan lagi untuk membuat sesuatu hal yang menyulitkan orang lain kembali. Nah itu maksudnya seperti itu ya dia. Terkait dengan melibatkan desa adat dan dinas penanganan COVID-19 ini, bagaimana implementasi dari Kota Denpasar? Apa saja Pak yang perlu diperhatikan? Ya sekarang mereka sudah mulai bekerja, satgas. Kita ada dari satgas kecamatan, ada satgas desa maupun ada satgas lingkungan. Itu sudah terbentuk dari hampir 2 minggu yang lalu. Dan mereka sedang menyempurnakan dan mereka akan mengadakan rapat besar ya. Dan setelah melihat ada peta ya, ada peta ODP orang dalam pemantauan dan juga ada pasien dalam pengawasan dan termasuk juga ada yang positif ya, ada wilayah dan zona-zona seperti itu. Mereka memantapkan kembali ya, jadi mengedepankan apa yang menjadi himbauan-himbauan pemerintah pusat ya, dan juga apa yang menjadi strategi-strategi kebijakan kita di kota. Sekarang mereka sedang memantapkan kembali dari tingkat lingkungan sampai tingkat desa. Dan ini artinya ya seperti itu, kita buat satgas ini sebetulnya satgas swadaya ya. Jadi gimana membangkitkan solidaritas dan juga gotong royong. Nah mereka ini juga nantinya ya akan selain mengawasi dan mempercepat memutus rantai daripada penyebaran COVID itu sendiri ya, berdasarkan kasus-kasus yang ada di desanya itu atau di kelurahannya itu. Dan kita juga sangat berharap mereka membangun solidaritas dan juga gotong royong. Jadi apabila
ada apa namanya, ada di dalam menjalankan tugas itu, umpama ada orang dalam pengawasan membantu juga mengawasi di sana, memberikan treatment, terus mensupport mental ya, artinya diberikan kasih lah untuk lebih mempercepat ya penyembuhan daripada mereka, dan mereka itu juga dalam masa karantina atau masa isolasi di rumahnya, jadi mereka merasa nyaman, jadi imunnya juga akan semakin naik dan kuat juga, dan ini akan menjadi satu istilahnya blocking zone area yang sangat efektif, karena nanti kalau terjadi hal sesuatu ya mudah-mudahan Desa Yang Widiwase memberikan kita jalan ya yang baik, kita bisa mencegah ini. Nah kalau tidak, kapasitas rumah sakit tenaga medis kita kasihan sekali itu. Nah jadi kita mempersiapkan mentality hal itu di tingkat desa maupun lingkungan, dan bagaimana memperlakukan hal-hal seperti itu ya. Seperti sekarang ya, kita sudah melihat ada beberapa zona yang dilihat ya, mereka juga sudah mulai aktif ya, dan juga mereka sudah mulai untuk menyusun strategi-strategi seperti apa. Yang paling pasti adalah harus disiplin yang tinggi ya. Kata kuncinya sudah saya katakan di sana, harus disiplin dan juga harus ada kejujuran di sana. Nah, ini juga harus dijaga tingkat pergerakan atau mobilisasi aktivitas sosial. Dan juga adanya lalu lintas penduduk di sana harus dibatasi sekali. Jadi nggak mungkin kita harus nggak mungkin harus tidak disiplin seperti itu. Dan mereka juga sudah sedang mempersiapkan seperti itu, dan kami memohon rekomendasi dari mereka nantinya apa yang menjadi satu strategi, karena bagaimanapun juga saat ini kita memerlukan sekali ya, karena posisi kita kan udah 2 yang positif ya, jadi mudah-mudahan ini bisa terjaga dengan sebaik-baiknya gitu. Baik, terima kasih Pak Wali informasinya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Wali Kota Denpasar. Baik, saya Dewi Yuneri dalam Breaking News Bali TV. Sampai jumpa.